Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bertemu lagi di perkuliahan kali ini. Silahkan langsung saja dimulai untuk mempersingkat waktu. Silahkan dimulai presentasinya. Siapa yang presentasi? Saya Pak. Oke, langsung aja. Silahkan, tafadhol. Kelihatan Kak Pak? Belum muncul. Kalau mukanya Mas Hendra kelihatan doa. Bisa kelihatan ya? Kalau Halo. ya sudah. Oke. Sudah kelihatan Pak ya? Muncul. Oke, selamat malam semua teman-teman, dosen. Oke, selamat Sebelum malam. saya mulai Pak, mengucapkan selamat tahun baru Pak. Mudah-mudahan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke Pak, saya mulai Pak. Ya, silakan. Mulai dari judul yang saya ambil kemarin Pak, dari ini desain interface pengguna untuk smart system. Untuk pengertian dan tujuannya Pak, itu adalah komunikasi yang terjadi antar pengguna dengan suatu sistem, dan tujuannya untuk bertugas dalam penerimaan informasi, memberikan informasi, penginputan data, penampilan suatu sistem, dan juga memberikan tata cara yang membuat kita dapat memahami apa yang dikerjakan. Untuk user desainnya Pak, peralatan yang langsung dan komputer yang terarah dan pengalaman dari pengguna. Tujuan dari user interface design ini yaitu membuat efek secara sederhana dan efektif, di mana desain dapat dipakai dalam hal mendukung kegunaannya. Lanjut. Untuk prinsip desainnya ya dapat 17 Pak ya. 17 interface. 17 prinsip desain interface yang harus dipahami dan diterapkan oleh pengembang dalam mendesain user interface dari sistem yang akan dikembangkan. Kita mulai dari yang pertama, user compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, meshing, flexibility, responsibility, civil technology, business and learning, dan use of use. Nah, ini berapa pengertiannya Pak ya untuk beberapa sistem desain interface. Kemudian nomor 1, user compatibility adalah desain yang tidak boleh sesuai keinginan sendiri, tetapi harus bahwa sistem tersebut nantinya bukan hanya satu user melainkan lebih dari itu dengan berlaku yang berbeda-beda. Yang kedua, product compatibility ialah sistem yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan agar user dapat mendapat informasi yang benar dan akurat. Yang ketiga, compatibility adalah sistem harus memberi solusi dalam hal mudah dan efektif. Yang keempat, workflow compatibility ialah
sistem yang harusnya mengadopsi sistem manual dan kemudian di dalamnya juga terdapat alur kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, konsistensi. Konsistensi adalah sistem harus sesuai dengan sistem yang nyata dan sesuai produk yang dihasilkan, sehingga desainer tentunya harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten dan saat merancang interface. Yang kelima, familiarity. Sebisa mungkin mendesain interface yang bersifat umum agar membantu user agar beradaptasi. Yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan dalam sistem perlu diperhatikan untuk membuat user lebih nyaman dan tidak pusing dengan sistemnya. Yang kedelapan, sistem harus menyediakan flexibility. Sistem harus menyediakan solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang kesembilan, responsiveness. Ialah sistem seharusnya mempunyai respon yang baik terhadap keinginan user, karena pada dasarnya user tidak suka dalam hal menunggu. Invisible teknologi ialah peralatan yang berhubungan langsung dengan komputer yang terarah dan pengalaman dari pengguna. Yang ke-11, easy of learning. Sistem dengan dapat memahami setiap tools yang ada. Untuk sistem untuk merancang user interface-nya, Pak, ini bisa dilihat elemen-elemen yang dapat merancang user interface-nya, dan mulai dari mendefinisikan konsepnya dulu, Pak, ya. Atau mengumpulkan pengguna dan mendefinisikan desain secara konseptual. Yang kedua, menvalidasi konsep, mengevaluasi konseptual. Yang ketiga, merancang, mengevaluasi prototype atau menandai dan memperbaiki masalah-masalah yang ditemukan. Yang keempat, pengembangannya, Pak, melakukan pengujian secara berkala terhadap desain yang lebih dahulu dibuat dan desain yang paling terakhir yang ditemukan. Lanjut, Pak, karakteristik user interface yang baik. Yang jelas sebenarnya ada berapa yang dari jelas itu adalah salah satu elemen tujuan daripada user interface area agar setiap orang bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem dengan mudah. Ringkas itu mungkin singkat, padat dan jelas, begitu mungkin. Untungnya memiliki user interface yang jelas akan membuat tampilan tampak bagus, tetapi juga harus hati-hati agar penjelasannya tidak terlalu panjang. Familiar ini dalam artian familiar yang sudah lancar mungkin, gitu, Pak. Familiar, desain harus familiar atau sesuatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Progresnya, sistem user interface harus bisa bekerja dengan cepat dan tersedianya informasi jika user memilih atau mengklik suatu tombol, misalnya penggunaan kata loading setelah mereka berhasil menekan satu tombol. Dan untuk forgiving itu bukan mungkin, Pak, ya. Kita mungkin melakukan kesalahan saat menggunakan suatu sistem atau aplikasi dan terjadi error. Sarankan untuk kembali mencoba mengarahkan user ke halaman lain atau kembali ke awal. Tanpa kita sadari, hal ini membantu meningkatkan penggunaan daya sistem. Lanjut, Pak.
Contoh permasalahan user interface smart aplikasi, misalnya aplikasi smart home untuk sistem kendali peralatan elektronik dan monitoring rumah berbasis Android. Itu latar belakang dari perancangan user interface-nya. Latar belakangnya kita tahu peralatan elektronik rumah tangga yang terus meningkat menjadikan kebutuhan energi listrik pada sektor rumah di Indonesia menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Peralatan elektronik jika dipakai secara berlebihan seperti membiarkan lampu menyala saat ruangan tidak digunakan, menyalakan AC saat tidak ada orang di dalam ruangan, atau menyalakan televisi saat tidak dilihat dapat mengakibatkan pemborosan energi listrik. Dengan demikian, diperlukan dalam suatu sistem untuk mencegah hal tersebut, smartphone dihadirkan sebagai solusinya. Jadi yang dimaksud di sini pada saat mungkin kita keluar rumah, mungkin kita lupa mencabut peralatan perabotan atau perabot rumah kita, misalnya kulkas, apa semua, TV, AC, itu bisa menambah biaya pembayaran setiap bulannya untuk listrik. Untuk sebuah aplikasi smart home untuk smartphone khususnya Android, di mana pemilik dapat mengontrol AC, TV dan lampu serta monitor kondisi seperti suhu dan kelembapan, intensitas cahaya dan pergerakan di rumahnya. Pada aplikasi smartphone ini, pengguna dapat mengontrol peralatan elektronik secara manual dan mengaktifkan mode otomatis yang selanjutnya peralatan elektronik akan dikontrol secara otomatis berdasarkan kondisi ruangan, seperti mematikan atau menyalakan lampu saat terang atau gelap, dan menyalakan AC saat suhu ruangan melebihi pada suhu yang telah ditentukan. Seperti yang sekarang ini Pak, macam yang CCTV, mungkin dari jauh sudah bisa dikontrol Pak ya. Yang saya lihat di teman-teman saya itu kadang dikontrol dari sini, jadi sudah bisa terus semua apa yang ada di sana ya, dikontrol sebagai pakai HP Android. Saya lanjut Pak, yang dilihat mungkin bisa dipahami Pak ya, desain smart aplikasinya. Aplikasi smartphone untuk sistem rumah berbasis Android, bisa dilihat gambar Pak untuk instalasi Pak dari HP. Lanjut Pak, sistem ini terdiri dari microcontroller untuk mengirim data dari sensor evakuasi, perintah pengguna, di-rebyte sebagai depan dan pertukaran data, serta website dan aplikasi sebagai user interface bagi pengguna. Pada perancangan ini, penulis hanya memfokuskan pada perancangan sistem aplikasi untuk sistem kendali peralatan elektronik dan monitoring rumah melalui smartphone berbasis Android. Seperti yang saya bilang tadi Pak, jadi sekarang ini sudah modern Pak ya, dari HP pun sudah bisa dikontrol dari Wuhan untuk ke rumah, seperti yang di CCTV. Saya belum ini sih Pak, cuma sering lihat aja sih di teman-teman saya. Lanjut Pak, diagram use case. Aplikasi smartphone home ini untuk sistem kendali peralatan elektronik dan monitoring rumah berbasis Android. Langsung ke kontrol manual, misalnya AC, TV, lampu sudah bisa ini dari HP Pak ya, dari HP Android. Sudah bisa lihat di sini gambar-gambarnya untuk instalasinya Pak. Instalasi dalam artian untuk jalur-jalurnya mulai dari mana dan dia kemana sampai data-data berfungsi dengan baik. Kamar ini diagram use case dari aplikasi smartphone yang dibuat melalui aplikasi. Pengguna dapat mengontrol peralatan elektronik secara manual, mengaktifkan mode otomatis yang selanjutnya pelan elektronik memantau data sensor. Namun
Sebelum itu pengguna harus register dan login. Jadi pengguna telah mendaftar tetapi tidak dapat login karena lupa password, maka pengguna dapat melakukan di reset password. Jadi biasanya kan kita Pak kalau membuat suatu aplikasi gitu, login di HP, kadang kan kita salah satu langkahnya untuk kembalikan ke semula wajib Pak. Ini desain smartphone aplikasi peralatan elektronik dan monitoring rumah berbasis beberapa gambar ini. Jadi bisa kita login, kita buatkan loginnya, kita masukkan email kita sama password. Kita habis itu kita login, kita bisa mengontrol ya seperti yang ini, yang bisa di ini. Kalau di rumah kita punya sensor yang untuk ini dari AC. Kalau yang AC kan otomatis punya sensor Pak ya, ada sensornya yang khusus. Kalau HP Android sekarang yang bisa untuk remote seperti HP Xiaomi sudah bisa itu Pak. Ada beberapa ini yang sering saya pakai di tempat kerja. Kalau ada trouble saya pakai HP Pak. Kalau misalnya tidak ada remote, karena di berbagai kamar pasti ada beberapa AC yang berbeda-beda merek. Jadi otomatis kalau berbeda merek mungkin suatu saat mungkin remote-nya akan rusak, tapi kita punya HP yang bisa itu bukan untuk menyalakan kembali remote control. Untuk beberapa tampilan aplikasi smartphone dibuat untuk sistem kendali peralatan elektronik yang di rumah. Artinya kita ruangan sensor monitoring itu masalah ini sensor hanya gerakan ya. Yang saya maksud tadi Pak, sensor itu gunanya untuk dari HP bisa kita mengontrol langsung ini, terutama AC ini Pak. Kalau yang sering saya lakukan ini AC ini, kalau lampu ini belum. Kalau saya lakukan ini kali AC yang bisa dikontrol dari HP langsung. Oke, sekian Pak, terima kasih untuk waktunya sudah diberikan saya. Selamat malam. Nggak ada yang ingin bertanya ya seputar ini smart home? Ada tidak tadi membahas contoh atau video ya, video tentang ini smart home, ada ditampilkan tidak? Halo, dengar? Kedengaran ya suara saya? Halo Pak, iya Pak. Ada video atau contoh gambarnya? Kedengaran. Selain ini loginnya aja nih Pak, saya punya Pak. Untuk pengontrol elektronik. Loginnya Pak, untuk pengontrol elektronik dan yang bisa dimonitoring dari tempat lain Pak. Oke. Coba Mas Hendrawan carikan contohnya coba, biar kita bisa lihat sama-sama contoh dari ini yang Mas paparkan materinya. Pak ya. Dilihat dari aplikasi mobile ini Pak.
Ini ya, smart system ya, smart system. Saya minta ini contoh produknya coba, atau prototipenya bisa. Mulai ini yang seperti Coba di googling mas. Kalau memang nggak ada, coba di dari googling. sistem berat yang mana tadi Pak Revi yang ditunjuk Pak untuk contoh apa Pak? Untuk ini interface, desain interface untuk smart system. Desain interface itu kan berarti tampilan ya. Coba dilihat yang betul-betul contoh konkretnya bagaimana. Siapa tahu tanpa sadar ternyata kita pernah menemukan atau bisa jadi sering memakai smart system. Nah, coba Ini untuk kelihatan nggak Pak? Ini kalau Google-nya kelihatan, cuma contohnya belum. Kalau yang Mas Hendrawan bilang tadi ya, misalnya menggunakan handphone ya untuk menggantikan fungsi remote, kemudian untuk memantau CCTV melalui handphone. Lebih bagus kalau Mas Hendrawan tampilkan, boleh di screenshot HP-nya ya kan, bagaimana desain interface-nya. Kemudian CCTV bagaimana desain interface-nya, desain interface aplikasinya bagaimana. Kalau di Xiaomi apa nama aplikasinya yang untuk remote itu? Halo? sih Putus-putus ya, atau jaringan saya tuh jaringannya Mas Hendrawan ya? saya Pak, jaringan saya Pak agak suruh sih Pak. susah saya untung aja mau ini sudah 2 minggu kami di sini susah sinyal Pak. Oh, di sana pakai Pak, di wifi atau apa? Ini asli. Pakai wifi atau pakai apa? Kan putus-putus lagi. Teman-teman silahkan kalau ingin bertanya ya tentang ini smart system, silahkan disiapkan pertanyaannya atau boleh ingin menambahkan. Nah, hilang orangnya. Yang lain bagaimana? Sudah tahu tentang smart system atau
boleh sharing mengenai smart system atau baru tahu atau bagaimana? Silakan Mas Lutfi. Smart system kalau menurut saya sistem yang dibuat sistem yang multiguna lah menurut saya. Multiguna itu maksudnya seperti ada suatu sistem yang menggunakan misalnya remote atau alat khusus untuk diaktifkan atau digunakan. Kita bisa menggunakan smart system. Kita bisa menggunakan perangkat smart system untuk mengaktifkan teknologi itu tanpa harus menggunakan remote khususnya. Kalau menurut saya itu, Pak. Oke, dengarkan semua ya. Ini saya kasih pertanyaan untuk semua. Silahkan disiapkan, boleh siapkan foto, video, contohnya, maksudnya contoh gambar, video, dan juga pemahaman teman-teman. Saya mau tanya sama teman-teman, coba teman-teman jelaskan mengenai smart system, smart home, dan smart city. Jangan penjelasannya aja, saya minta bukan cuma pengertiannya tapi contohnya ya, contoh fitur atau sistem apa yang ada di sana, yang ada di smart city, yang ada di smart home, bagaimana. Nah itu ya, smart system, smart home, smart city. Namun itu mungkin sudah sering kita dengar ya tentang smart home, smart city, kota pintar. Jadi setahu saya dulu sambil ini ya teman-teman, sambil cari tahu ya, saya cerita sedikit. Saya dulu ada instruktur pelatihan desain grafis. Beliau itu dari Poli Banjarmasin, Poliban. Kalau di sini kan Polnes, Politeknik Samarinda. Beliau itu instruktur yang diambil dari dosen Poliban, Politeknik Banjarmasin. Beliau itu setahu saya mengajar di jurusan atau prodi, kalau tidak salah fakultas atau prodi ya. Smart City setahu saya. Beliau di situ Smart City. Nah, kalau di Samarinda apakah sudah ada itu ya jurusan Smart City? Teman-teman bisa bantu jawab. Kalau setahu saya sih, sepengetahuan saya belum ada ya kalau Smart City ya. Kalau di Banjarmasin sudah ada. Nah, beliau dari Smart City, memang lulusan ilmu komputer ya kalau tidak salah. Beliau itu lulusan ilmu komputer S2-nya dan mengajar di bagian Smart City. Dan terakhir untuk beberapa waktu kemarin saya juga ada ini kan menghadiri pertemuan untuk para alumni BPVP Samarinda, pertemuan alumni dan pertemuan alumni dengan para pegawainya ya, kepala pegawai BPVP Samarinda, dan itu sempat disinggung juga tentang smart home. Jadi di pelatihan BPVP itu ada pelatihan tentang smart home, dan kedepannya akan dicoba untuk smart home itu ada UMKM-nya, UMKM smart home. Nah itu ya,
Tapi memang kalau kita lihat ya sekeliling kita masih jarang ya yang menggunakan smart home ya. Rumah-rumah yang menggunakan smart home. Nah, saya mau mendengar pendapat teman-teman sekalian mengenai mungkin bisa teman-teman jelaskan contoh dari smart home, smart city, smart system selain yang tadi ya yang dijelaskan Mas Hendrawan. Gimana Mas Hendrawan? Smart home, smart city? Ini Mas Hendrawan kok nge-freeze ya. Yang lain, coba yang lainnya. Nge-freeze Mas Hendrawan. Gambarnya nge-freeze. Yang lain mungkin Mas Rashid. Nggak ada orangnya. Ini Pak smart home ya. Ya semuanya, smart system, smart home, smart city yang Mas Rashid ketahui contohnya itu seperti apa? Teknologinya ya, teknologinya bukan cuma pengertiannya aja. Biasanya kalau lampu pintar ya yang ada di rumah itu, terus kecerahannya juga bisa diatur pakai aplikasi HP gitu. Lampu juga pintar kayak apa istilahnya? AC gitu bisa. Istilahnya apa Mas Smart Rashid? system, smart system. Lain yang ini ya, lampunya. Nama produknya Maksudnya? apa? Nama produknya. Nama produk maksudnya gimana tuh? Apa? Nama produknya maksudnya gimana tuh? Nama produk lampunya smart apa? Smart light atau apa? Saya nggak tahu kok, soalnya baru kenal juga nih, karena masih pakai teknologi yang dulu. Lagian juga di tempat saya juga belum ada juga orang yang pakai kayak gitu. Jadi ini baru dengar sih. Ini yang saya tahu aja. Selain itu ada lagi. Itu apa? Masuk di mana? Smart home. Smart system. Lampu kalau home itu kayak kayak AC gitu, yang bisa diatur pakai remote gitu. Mas Rashid ini Kalau lagi di smart mana? system bisa diatur pakai HP. Kalau smart home manual pakai remote. Kalau smart city ya kayak lampu jalanan gitu. Kadang juga di sini juga ada sudah beberapa lampu kayak smart city ini. Jadi kalau kita lagi jalan kan lampu ini kelihatan apa ya, kayak redup gitu dari jauh. Tapi kalau kita lewat di dekat lampu itu lampunya akan terang gitu. Nah itu kan ada sensornya gitu lah, kayak misalnya ada pergerakan atau apa gitu, nanti dia lampunya akan terang. Karena ya buat efisiensi energi gitu. Nah, itu aja sih yang saya tahu. Oke. Lebih ke ini ya, lampu ya. Ya. Penerangan. Yang lain? Ada yang mau ini? Atau saya panggil lagi? Saya coba Pak. Oke. Jadi dari pengertiannya sendiri ya Pak, smart system artinya teknologi pintar. Jadi smart system ini itu mencakup smart home, smart city. Jadi artinya yang ada di smartphone dan smart home dan smart city itu adalah smart system. Jadi teknologi pintar yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Biasanya itu kalau di hunian ya seperti tadi smart lamp namanya, yang lampu pintar itu. Terus microwave pun dengan menggunakan smart system ini, AI, dia itu bisa dikatakan dengan smart system, bisa dikontrol. Kulkas dan beberapa barang elektronik lainnya ya.
Contohnya itu CCTV itu juga salah satunya gitu. Kalau di smart city itu bisa dibilang adalah kota pintar. Jadi sebuah kota yang di dalamnya itu menggunakan teknologi pintar untuk menjalankan kota tersebut. Contohnya sistem parkingnya ya, parking areanya itu sudah menggunakan AI, jadi tidak ada lagi menggunakan manusia. Mungkin itu Pak. Contoh kotanya kalau di luar negeri ya tahu. Di Jepang itu sudah ada Pak, di Korea juga ada sih. Iya, Yang sudah gampang ya jelas. kalau kita nebak Menggunakan aja teknologi. Jepang itu sudah canggih ya. Kalau nebak negara aja Jepang, Korea ya. Iya Pak, di Amerika juga sih. Kalau dilihat dari ini ya pun apa? Kayak di beberapa film itu kan sebenarnya bisa kita juga Pak, bisa kita lihat di mana canggihnya kan. Oke, kalau di Indonesia Kalau di Indonesia ini mungkin belum semuanya sih Pak ya. Kalau untuk smart city-nya menggunakan teknologi, tapi ada sih, karena contohnya lampu merah kan Pak, itu menggunakan smart system juga. Smart lamp itu juga menggunakan sih beberapa, karena begitu malam dia lampu otomatis nanti menyala dengan sistem, dan begitu sudah siang dia mati sendiri untuk menghemat tenaga. menurut Mas Aini bagaimana tentang yang tadi smart system, smart home dan smart city? Ini maksudnya penjelasannya atau contohnya sih? Boleh penjelasannya, boleh dengan contoh teknologinya. Kan tadi teman-teman sudah ya kan Mas Adi sudah. Saya minta contoh yang lain, yang beda gitu. Kalau menurut saya sih smart system itu sistem yang penggabungan dari beberapa sensor kita. Fungsinya untuk komunikasi, adaptasi, dan membuat keputusan yang secara otomatis sih Pak, smart system. Jadi kalau smart system itu ada di dalam smart system itu ada smart home, smart city. Kalau smart home itu misalnya itu smart home itu seperti rumah yang dilengkapi dengan perangkat yang dapat dikendalikan secara otomatis Pak, atau dari jarak jauh melalui internet. Kalau contohnya itu seperti TV, AC, kulkas, mungkin itu salah satunya Pak. Terus kalau contoh produknya sih, kalau saya pernah dengar itu, lihat-lihat scroll TikTok itu pernah dengar itu namanya itu bebek pintar tuh Pak, ada di Apa namanya? di marketplace tuh. Apa namanya? Apa? Bebek pintar ya semua ada itu. Nah, suaranya jelas ini. Pintar. Apa tadi nama contoh ininya? Contoh alatnya itu saya pernah dapat waktu scroll TikTok itu, namanya bebek pintar Pak. Bebek Iya bebek. bebek. Iya bebek. Heeh. Dia cuman dicolok, terus kita program pakai remote AC atau remote TV. Setelah itu kita tinggal ngobrol lagi sama bebeknya, dia otomatis buat ngidupin sama enggak. Ngobrolnya sama bebeknya ya. Iya benar. Bisa ini masa ini bisa share di sini nggak? Bebek pintar itu, smart duck. Saya pakai HP sih Pak. Maksudnya bisa share screen? Bentar ya Pak, coba saya cari ketemu di mana.
Yang sudah bergabung silakan ini ya, raise hand. Bukan layar. Muncul Pak. Mana muncul lagi? Ntar coba di setting lagi. Muncul ya Pak? Muncul, tapi lain video ya. Bukan Pak, saya lihat di internet. Oke. Mungkin kontaknya Pak. Pak. Nanti kirim ini ya. Kalau ada videonya kirim di Telegram ya. Ah, boleh Pak, nanti saya kirim Pak. Nah, kirim nanti kita lihat. Selain bebek pintar apa lagi? Ini berarti di ini ya, smart home ya, bebek pintar ini ya. Ini buatan dari mana Ya. bebek pintar? Ripple nih, Ripple. Indonesia. Kayaknya Cina deh Pak, kalau Cina saya ya? nggak salah baca Pak. Kalau saya nggak salah baca Pak. Cina lagi. Apalagi selain bebek pintar. Jadi bebek pintar ini dipasang, diinstal di rumah, nanti ngomongnya sama ini ya, sama bebeknya ya. Kurang lebih kayak Google gitu ya. Ya Ngomong benar Pak, sama- kayak Google Home juga. Kayak Google Home, oke Google gitu ya. Dia Ya. semua perangkat di rumah bisa. Perangkat yang punya remote Pak, remote TV, kayak remote gitu Pak. TV, kemudian AC berarti ya. Pintu, Iya. Seingat saya itu perangkat yang punya Bluetooth bisa Pak, tapi dia harus dikonekkan lagi ke Google Home-nya Pak. oh di anu ya, dihubungkan lagi ke Google Home-nya ya. Kalau memang pintunya itu ini ya smart door. Karena dia cuma infrared kan Pak, ini jadi pinternya bukan pakai Bluetooth atau Wi-Fi. Oke. Selain itu ada lagi selain si bebek. Kalau di rumah sih, kalau di pekerjaan saya sih ada namanya PLC sih Pak. Nah, ada enggak gambarnya? Gambarnya ada, tapi harus dicari lagi juga, saya nggak menemukan gambarnya. Apa namanya? Eh, Namanya tuh, kalau nama produknya itu namanya Omron, Hmm. dari buatan Schneider dia Pak. Buatan mana? Schneider dari Oh, Jerman, Jerman. Lain Cina kan? lain Pak. Apa ininya? Teknologinya? Teknologinya tuh kita menggerakkan suatu sistem lewat komputer semua Pak. Jaringannya via LAN sama fiber optik. Oh, yang bisa di koneksikan apa aja tuh perangkatnya? Yang bisa Perangkat kalau secara sistem itu kayak pendingin, motor listrik, sesuatu yang bisa berputar itu Pak. Seperti kalau di sini sih konveyor itu kayak eskalator Pak, Oh, eskalator, ya. eskalator begitu sih Pak rata-rata. Yang mungkin peralatan yang besar, punya daya besar Pak, ke PLC juga. Kalau smart city gimana masa ini? Sudah pernah lihat atau pernah lihat langsung?
teknologi smart city? Kalau itu kayak mungkin termasuk Mas Adi tadi, kayak parkiran motor di mall-mall kan sekarang udah otomatis. Di mall Kadang ada mana? yang pakai kartu di tap, nanti keluar di tap lagi. Di Atau mall mana? mall kemarin sih kalau di Samarinda saya nggak dapat Pak. Cuman kalau kemarin pernah lihat di mall Balikpapan itu, kalau bekerjanya tuh biasanya cuma pakai tap kartu aja gitu buat keluar masuk parkir. Ya, ya, ya. Terus jalan tol sekarang kayak gitu Pak, kan cuma pakai kartu tap, nggak ada orang lagi. Parkir tadi sudah juga sih, sudah disebutkan ya, parkir. Temannya Ya parkir yang lain sudah Mas Adi sebutkan. tadi. Selain itu apa? Lampu sudah, parkiran sudah, smart city. Kan kota itu. Masa cuma itu aja? Kalau saya cari-cari di Google tadi tuh ada di kota Norwegia Pak. Apa? Teknologinya apa? Itu di sana udah menggunakan mobil listrik sekitar 70% Pak. Di sini sudah pakai mobil listrik ya, Kak? Di Indonesia sudah ya, sudah mulai ya. Bisa sebagian Pak, kebanyakan sih baru motor sih Pak. Motor ya. Sepeda Ya, kali ya. motor listrik. Sepeda Ya, listrik. motor sama sepeda Pak. Nah, ini nih, saya juga baru beberapa, mungkin hari ini ya atau kemarin gitu ya. Bukan, sudah lama sih, sudah lama ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu. Jadi listrik itu juga, teknologi listrik itu juga tidak, kalau kita lihat kan iklannya kan ya pasti jualannya yang positif ya. Pasti yang bagus-bagusnya kan, mobil listrik itu bagusnya apa ya kan, karena mereka kan jualan. Tapi teman-teman apakah sudah tahu infonya, dampak negatif dari baterai itu, tentang nikel itu? Karbonnya sih Pak kalau baterai itu pencemaran. Dan sumber daya alamnya ya. Ya, Yang Pak, saya sumber baca dan dayanya. saya tonton itu, jadi Indonesia itu penghasil nikel, salah satunya Indonesia, negara lain juga ada. Nah, tapi negara-negara yang penghasil nikel ini, mereka itu lebih dikuras sumber daya alamnya, kemudian orang-orangnya yang tinggal di negara tersebut itu, kalau bahasa gampangnya itu seperti ini ya, seperti dibodohi ya. Jadi nikelnya tuh dijual murah, nanti dijual ke luar negeri dengan harga murah, nanti orang asing itu diolahnya nikel itu menjadi nilainya mahal, kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan nilainya yang berkali-kali lipat. Dan nikel juga itu bahannya ini ya, tidak baik juga sebenarnya ya. Makanya kita sekarang ya jangan terlalu percaya dengan media. Makanya orang-orang itu banyak yang skeptis, tidak mudah percaya, karena memang ya propaganda ya, media itu sebagai tempat propaganda. Jadi apa yang ditampilkan media itu yang pasti semuanya yang bagus-bagus kan, media mainstream ya terutama. Saya yakin mereka tidak akan menampilkan dampak negatif penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik ya. Saya yakin itu media mainstream tidak akan menampilkan hal tersebut, karena ya pasti ya rugilah mereka, karena mereka kan jualannya listrik, apa listrik. Nah, cuma orang tidak sadar bahwa dampak negatifnya seperti apa. Nah itu ya.
Oke, sudah cukup masa ini. Yang lain lagi. Yang belum siapa nih? Mas Fatur. Mas Hendrawan mana ini? Iya Pak. Silakan Mas Fatur. Konsep smart city. Saya minta dengan bahasa sendiri ya, jangan baca teks. Coba jelaskan dengan pemahaman yang sudah. Oke lah Pak. Silakan. Oke Pak. Smart city ini kota cerdas. Konsep Ya. menganut konsep kota pintar lah. Dengan fasilitas yang modern, lebih modern gitu. Untuk pertanda kemajuan suatu negara di era digital. Contohnya itu kalau di Indonesia seperti jaringan bus rapid transit, Apa? Jaringan? Rapid transit BRT di Surabaya, Pak. Itu Pak, ya BRT itu Apa itu? Teknologinya gimana? apa? Transportasi, Pak, kayak kereta. Iya. Ya tahu Kayak kereta. bus. Kepintarannya apa Bus. kereta itu? Bentar, Pak. Wus. Itu juga saya baru Wus kan? Wus namanya kan, kereta cepat kan? Iya. Ya itulah. Ya saya juga baru kemarin mendengarkan tentang ini ya. Pak Faisal Basri itu ahli ekonom. Ya beliau adalah menyinggung masalah kereta cepat itu. Beliau mengatakan bahwa seharusnya bukan itu yang dibuat di Indonesia, karena Indonesia itu bukan keunggulannya itu bukan di jalur darat kalau ekonomi, tapi di maritim, karena Indonesia itu negara maritim. Seharusnya bukan itu yang Oh dibuat. iya, Pak. Oke. Ini yang saya dapatkan informasinya. Seharusnya bukan WUS yang dibuat, bukan kereta cepat. Bukan itu yang intinya tuh, bukan itu yang urgent gitu loh. Yang dibuat proyeknya itu bukan itu. Nah, kemudian WUS itu juga kita berhutang dengan Cina. Setahu saya itu ya, Cina ya, kita berhutang dengan Cina. Sebelumnya itu yang menawarkan Jepang dan Cina. Cuma yang dipilih adalah Cina. Nah, tapi Cina ini bunganya tinggi. Nah, jadi kita membuat WUS itu hasil hutang dari Cina dan bunganya pun banyak ya dari WUS itu. Nah, itu kalau menurut saya sih tidak tepat untuk Tidak tepat lah ya, Pak. menurut saya itu ya, kalau dari pemaparan Pak Faisal Basri itu, karena beliau mengatakan Indonesia itu adalah negara maritim, seharusnya yang diperkuat itu adalah di bagian kelautannya, bisnis di bagian kelautannya. Kata beliau, Cina kenapa membuat kereta cepat, karena memang negaranya lebih kepada apa istilahnya, saya lupa istilahnya, kata Pak Faisal Basri itu memang cocok di darat gitu ya, jadi memang cocok infrastruktur transportasi yang di darat yang diperkuat. Kalau kita ngikuti Cina ya salah, karena kita bukan seperti Cina, negara Indonesia ini.
karena negara Indonesia adalah negara maritim seperti itu. WUS gimana Mas Fatur? Apa teknologinya WUS, dia berapa kecepatannya? Gimana teknologinya si WUS? BRT itu Pak singkatan dari Bus Rapid Transit. Iya, saya tanya kecepatannya. Ya itu apa, cepat gitu, nyaman, biaya rendah gitu, menggunakan jalur khusus. Terus dia emang Ini dibandingkan kereta yang biasa apa? Kan katanya, kata Mas Fatur itu salah satu ini contoh teknologi smart city. Emang bedanya apa sama Smart city. kereta lain, komuter lain? Emang bedanya apa sampai itu dikatakan teknologi smart city? Bedanya apa sama komuter lain? Si bus. Ini kayaknya beda ini Pak, biayanya lebih rendah gitu Pak kayaknya. Nah, kayaknya lagi murah Gitu, biayanya lebih murah. teknologinya bagaimana? Teknologinya ada beda nggak sama komuter lain? Kalau sama aja berarti ya Teknologinya itu Pak seperti apa nih? Seperti apa? ya ini kereta rapid ini menggunakan terowongan bawah tanah gitu. Ya lebih panjang dan cepat lah. Oke. Nah, jadi untuk kereta cepat itu orang-orang itu membandingkan, kan kereta cepat banyak ya di negara-negara lain. Setahu saya Dubai ada ya, Cina. Nah, mereka yang sudah pernah ke sana mengatakan bahwa bedanya itu kalau misalnya berpapasan antara kereta satu dengan yang lain, kalau di Cina itu masih ada getarannya kalau berpapasan, masih ada getaran. Kalau tidak salah di Dubai itu dia smooth atau kebalik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang-orang itu membedakan kalau mungkin kecepatannya mereka nggak terlaluan ya, nggak bisa ini lebih laju atau lebih lambat. Mungkin kalau yang naik kereta cepat tuh nggak bisa membedakan ya, mereka membedakan itu getaran saat kereta cepat itu saling berpapasan. Yang di negara ini kalau berpapasan dia terasa bergetar, kalau di negara ini tidak ada getarannya, lebih smooth ya gitu. Oke, lanjut yang lain, sudah semua kah? Kalau sudah semua, saya minta Mas Hadi tolong di share screen videonya. Baik Pak, saya biasanya kalau video nih, kalau yang jaringannya agak angel ini udah jalan dia. Kayak presentasi waktu itu kan. Oh, Nggak apa-apa ya Pak ya? nah coba tes dulu. Oke Pak. Yang Mas Hadi dapat di negara mana? Smart City. Cina, Jerman Pak. Terus Cina, kalau yang lagi. kota Indonesia Israel kenapa enggak? Israel. nah perang dia Pak. Orang tuh banyak yang belum sadar atau belum tahu ya kalau Israel itu sebenarnya dia IT-nya nomor 1 loh. IT-nya Betul, atau Pak. Betul. ini ya sistem keamanannya. Gitu Iya, gitu. Pak. Contohnya itu si perlindungannya terhadap nuklir itu Pak. Nah. Cuma kita kan kalau orang awam kan lebihnya ke Amerika. Padahal sudah Israel itu sudah hebat ininya, IT-nya. Di India juga Pak. Nah, India tuh sebenarnya India. jago-jago betul itu Pak. Kalau India itu buktinya dari mana kita Programmer bisa ya. lihat. Kalau Israel itu kan kita masih nggak kelihatan ya orang-orangnya. Maksudnya kita mau lihat bukti nyatanya itu kurang kelihatan gitu ya. Kalau misalnya India itu kalian teman-teman bisa lihat dari CEO Google itu orang India. Betul. Nah, dan lain-lain lah.
orang India tuh jadi pemimpinnya. Tapi memang negeri perindapan itu walaupun kita kita bully makanannya, Iya, tapi iya. otaknya mereka memang. Betul. Makanya di YouTube juga kan kalau misalnya kalian buka tutorial tuh orang India banyak juga loh, tutorial itu orang India tuh Betul, Pak. gitu-gitu. Negara perindapan itu masya Allah. Para ya kan banyak, selain Google apa lagi? Yang saya ingat Google aja. iPhone, Apple, India bukannya? Setahu saya, seingat saya itu Google. CEO Google kan. Orang India. Microsoft mungkin ya. Apa, Mas Fatur? Yang ini apa ya Pak? Saya jalankan aja nih Pak. Ya coba Lanjut Pak, lanjut. lanjut. Oh, Barbie. Jagat review Nah, ya. ini jadi ya Pak, ini contoh jadi smart home ya Pak ya, lampu pintar nih. Namanya Bardi. Jadi ini tingkat kecerahannya itu bisa diatur dengan smartphone. Terus dilanjut aja Pak ya. Ya. Di anu juga pernah saya lihat kok di sama Gadget In. Dia ada dulu Iya. sih. Lampu tuh pernah juga. Lampu. Ya, yang kedua ini nama dari Bardi juga sih ini. Namanya IR Remote. Kalau dari penjelasannya sih ini tuh bisa terhubung dengan internet ya Pak. Jadi ini infrarednya ini. Jadi bisa mengontrol berbagai macam peralatan elektronik. Di sini contohnya itu AC. Wah. Nah ini yang selanjutnya ini smart plug. Jadi semua yang dihubungkan ke colokan ini itu bisa kita matikan dan hidupkan melalui smartphone. Itu untuk produk smart home-nya ya Pak ya. Jadi ini untuk contoh dari smart city ya. Pakai animasi aja sih Pak. Ya. Untuk lalu lintas. Pengaturan ini ya, lampu lalu lintas ya. Iya betul Pak. Kalau yang ini contohnya tadi saya cari itu ada di Amerika Pak, itu sudah menerapkan sistem ini juga. Yang ketemu sih di Amerika baru Pak. Sistem apa itu? Parkir atau Sistem gimana? untuk yang ini Pak, animasi ini. Nah kalau ini contohnya sistem parkir sepeda ya Pak, yang ada di Jepang. Jadi begitu kita parkir itu masuk, nanti begitu kita mau ambil ya langsung keluar otomatis. Nah ini yang sistem parkir motor ya, parkir mobil yang ada di Cina. Jadi begitu kita parkir, ya otomatis nanti mobilnya masuk.
begitu kita mau ambil kembali mobilnya, nanti otomatis sistem parkir ini bakal mengeluarkan mobil kita juga. Cukup di-scan-kan kartu kita, Kartu BPJS. Bukan ya? kartu parkir sistemnya. Ya, otomatis ngambil lagi kartunya. Kita lanjut aja Pak ya. Siap. Ini yang di Cina dan ini yang di Jerman Pak. Sama sistem parkir juga Oh, sih. parkir juga ya. Iya. Kalau untuk di kota-kota smart city, rata-rata untuk sistem lalu lintasnya itu banyak yang sudah memakai smart system gitu. Ini yang di luar. Untuk yang di Indonesia tadi sudah dapat juga Pak. Nah ini Surabaya ya. di kota ya kayaknya kota Bandung ya Pak. Bandung dan Surabaya sih Pak. Jakarta setahu saya ada juga. Jakarta ada juga Pak, iya betul. Ya di Rajawa lah. Karena Iya. padat betul di situ. Lahan Iya. parkir susah. Selain parkir apa? Sistem parkir ada lagi? Selain untuk yang di Indonesia nih Pak. Selain sistem parkir ada lagi nggak? Ini apa ini? Sistem parkir. Kalau di Bandung ini ada beberapa sih Pak. Wah, 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 wah. Sudah luar biasa. Tapi kalah masih sama ini Saranjana. Iya Pak. Saranjana. Kenapa parkir masih? Masih parkir ya? Bukan Pak. Selain parkir ada lagi mas? Sistem parkir. Selain sistem parkir ada lagi? Di luar kah Pak? Di luar negeri boleh? Kalau di luar itu Ada enggak videonya? Kalau enggak ada enggak apa-apa. tadi ada banyak sih Pak di download tadi itu, bentar Pak. Apa aja mas selain parkir kalau yang tadi mas lihat videonya? Bentar Pak. Smart cities, lampu. Lampu sih Pak. Kalau yang prototipe itu yang di Tokyo itu Pak, itu masih prototipe seperti tidak saya download ya. Apa? Artinya proyek Prototipe jangka apa? panjangnya itu Pak. Prototipe apa? Bentar Pak. Belum saya download tadi Pak.
CBS. Smart City Tab. Itu diletaknya di Gunung Fuji dia pakai bikin perkotaan gitu nah Pak. Oh, kota di atas gunung. Di bawah Gunung Fuji itu Pak. Namanya Toyota's Woven City. Masih prototipe sini Pak. Saya tampilkan nggak Pak? Coba kirim aja di Telegramnya. Ada linknya Oke, atau baik. di download? Download bisa ya. Kirim aja Saya dulu, download kirim dulu. aja linknya. Baik, Kirim Pak. aja. Oke. Karena ini ya sudah habis waktunya, boleh silakan teman-teman yang sudah tadi searching boleh kirim di Telegram. Boleh juga yang ini ya, yang sudah cari tahu ya tadi tentang apa dampak negatif listrik, kendaraan listrik. Boleh dikirim ya. Boleh dikirim di Telegram, kita sama-sama belajar di sana. Kirim aja linknya ya. Kirim aja linknya. Karena kita juga ya harus aware juga ya masalah kayak gitu. Kita jangan terlena tentang teknologi, tapi kita lupa dampaknya terhadap lingkungan, terhadap masa depan generasi penerus. Karena kasihan nanti. Kalau ini Pak, ya. kalau yang di apa? Namanya online tilang itu nah Pak. Oh, nanti lah, iya. Itu merupakan salah satu smart city Pak. Bisa dibilang seperti itu, tapi ya itu ya, apakah itu benar-benar Itulah, Pak. apa terlaksana atau tidak? Nah, itu pertanyaan selanjutnya lagi tuh. Itu kan ya termasuk lah, karena itu kan dia otomatis kan, yaitu teknologi ya bisa dibilang dia kan mendeteksi ini ya, KT kan, nanti di KT-nya di ini di apa istilahnya itu di scan kan, kemudian nanti kan dia kelihatan tuh melanggar kan. Pernah nih ya waktu ini ya, waktu awal-awal itu di sini pernah loh, keluarga saya itu pernah. Jadi itu awal-awal Samarinda ya, setahu saya Samarinda. Kalau di Jawa sudah awal-awal Samarinda itu pasang kamera di setiap inilah penjuru lampu merah itu. Jadi sepupu saya itu waktu mau ke Winsi kan ada lampu merah tuh ya, lampu merah simpang 4 arah mau ke SMA Melati. Jadi anggap aja dari APT ini jalan baru dari UNU kita mau ke SMA Melati kan. Jadi kan ada lampu simpang 4 tuh, lampu merah. Nah, itu seingat saya sepupu saya itu kan ada zebra crossnya ya, entah zebra crossnya itu sudah apa ya, sudah pudar atau gimana ya, saya lupa juga. Intinya dia melewati zebra cross itu loh motornya, jadi bunyi itu toanya ditegur dia lewat toa, cuma nggak ditilang ya, ditegur aja. Mohon perhatian apa mbak yang berkendara, wanita apa ya, saya lupa kata-katanya gimana gitu ya, ditegurnya melalui toa itu. Ya itu teknologi juga ya. Cuma yang e-tilang itu kan ya kita bisa lihat sendiri lah apakah itu benar-benar. Kalau teknologinya ya memang teknologinya itu betul ya, dia bisa menilang. Cuma apakah memang apa benar-benar terlaksana itu tilangnya, atau memang sudah di sini sudah resmi. Setahu saya sudah resmi ya. Cuma kan kalau kita lihat, kalau saya juga kadang kelewatan ya alhamdulillah aman aja gitu ya. Nggak tahu juga, entah kan biasanya tuh kalau by system itu kan ada ininya, ada aturannya kan. Mungkin kalau masih ada lampu merah ya kan, sudah merah tapi kita masih melewati 1 detik, mungkin masih ada ininya ya, masih bisa. Tapi kalau sudah mungkin toleransi lah ya, toleransi kan ada apa diatur toleransinya berapa detik mungkin ya, seperti itu kan. Kalau di
di sini mulai nih sudah yang baru dipasang itu kan yang dekatnya Big Mall itu, bukan dekatnya Big Mall ya, di jembatan ini loh, jembatan lama, jembatan Mahakam yang lama kan. Kalau kita mau ke kiri Big Mall, mau ke kanan kantor polisi kan, itu lampu merahnya kan sudah ada dipasang tuh, yang kayak blitz itu kan. Yang dulu itu kan cuma di Simpang Muara, setahu saya Simpang Muara aja tuh. Sekarang di jembatan itu sudah ada juga. Cuma kasihan yang ini ya, yang epilepsi itu kasihan. Karena itu cahayanya kan blitznya itu. Iya Pak. Tapi teman-teman ada enggak yang pengalaman teman-teman atau siapa temannya atau keluarganya yang kena ini tilang gitu ya? Ada pengalaman? Oh, dengar aja pernah sih Pak, dengar dari teman aja sih. Itu memang betul. Gimana dia? Polisinya ke rumah atau gimana? Dia posisi di Simpang Lembu Suwana itu Pak. Simpang itu kena jus itu. Terus tilangnya bagaimana? Sistem tilangnya? Waktu bayar STNK tuh nebus STNK. Oh, di situ ya, dipotong di situ ya, dapat tilangnya di situ ya, diakumulasi di situ ya. Betul Pak. Ada juga teman saya itu cerita, katanya polisinya itu yang ke rumah menagih, karena kan didetek KT-nya kan, KT itu kan terhubung dengan ini, dengan STNK, dengan apa KTP, jadi ke rumah datang, katanya seperti itu. Tapi kalau ya enak itu, maksudnya kalau sudah pas bayar STNK kan. Ya cuma kita kaget juga ya kalau tiba-tiba banyak gitu ya tagihannya ya. Iya Pak. Ya kan ada notifikasi, setidaknya itu ada notifikasi lah di email kah ya kan, nomor HP kah ya kan. Iya betul Pak, harusnya seperti itu sih Pak. Ya kan kaget lah kita, bisa serangan jantung gitu. Kok bisa dendanya banyak. Setidaknya itu ada notifikasi lah ya kan, minimal itu di SMS kah ya kan. Kendaraan Anda telah melanggar peraturan undang-undang bla 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 bla. Anda dikenakan denda segini ya kan. Kita tahu kena denda. Kalau pas sudah STNK ya pas bayar perpanjang STNK ya kaget loh. Betul sih Pak. Ya kan kita kan enggak tahu ya. Kita kan ya kebanyakan orang itu kan sudah lampu merah, kalau dilihatnya masih sepi kan terobos aja terus. Bahaya yang tukang pinjam motor nih Pak. Nah, Kasihan yang punya motor. ya itu bang ya, yang punya motor itu dia taunya make aja tuh, tapi kita mau nyalahkan juga agak susah juga kan. Siapa tahu yang Agak susah juga. iya kan, Pak. siapa tahu ya kita nggak bisa deteksi gitu, kecuali memang ya itu, kecuali ada notifikasi kan, kita misalnya jam berapa di SMS gitu kan kena tilang kan, oh ini kemarin kan dipakai si ini jam segini. Iya betul Pak. Nah kalau tapi ya dia nggak juga, orang jarang juga sih ya nagih gitu ya. Satu pihak aja Pak kalau kita sistemnya cukup kayak tahu gitu. aja. Nggak lagi dipinjamkan. Oke, sekian ya perkenalan kita pada malam hari ini. Mas Jupran nggak ada ya ini ya, Mas Jupran nih nggak ada ya. Teman-teman jangan lupa ya dicek di YouTube ya, sudah mau mengirim komentar atau belum. Itu yang sering mengirim komentar itu Mas Adi, Mas Aini. Nah kan saya absen dari situ kan, di awal sudah saya bilang absennya dari situ. Nanti saya rekapnya dari situ, nanti lihat di komentar YouTube ya, di komentar video YouTube. Nah itu dicek-cek lagi tuh yang belum ada absen di situ, silahkan di absen. Jangan sampai nanti di akhir, wah ternyata tidak ada absen sama sekali di komentar. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama.